Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang teori graf. Jadi konsep-konsep dasar tentang teori graf. Nah, diawali dari Konigsberg Bridge Problem atau permasalahan jembatan Konigsberg. Pertanyaannya adalah ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah pada sungai pada gambar tadi. Masalah jembatan Konigsberg, apakah mungkin melalui ketujuh jembatan itu masih tepat sekali dan kembali ke tempat semula? Tahun 1738 singkatnya, soal orang matematikawan Swiss Leonhard Euler, orang pertama yang dapat menemukan jawaban masalah tersebut. Ia memudahkan masalah ini ke dalam graf, daratan dinyatakan sebagai titik atau vertex, jembatan dinyatakan sebagai garis atau edge. Jawaban yang dikembangkan Euler adalah orang tidak mungkin melalui 7 jembatan itu masing-masing sekali dan kembali ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap vertex tidak seluruhnya genap. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, kita nanti nyebutnya titik itu sebagai vertex, garis sebagai edge, dan degree atau derajat itu nanti adalah banyak edge yang insiden pada itu. Nah, definisi graf, definisinya adalah suatu graf G adalah himpunan tak kosong berhingga V yang disertai relasi yang R-nya irefleksif dan simetris. Nah, dia yang pertama dia himpunan tak kosong, berarti ada isinya. Dia irefleksif, tidak membentuk loop kalau di bahasanya komputer, simetris tidak membuat parallel edge atau tidak ada dua jembatan gitu. Itu kadang-kadang ini disebut juga definisi dari simple graph. Nah, E adalah himpunan pasangan simetrik di R, misalnya V adalah V1, V2, V3, V4, jadi vertexnya ada 4 atau titiknya ada 4. Relasinya V1, V2, V1, V3, V2, V1, V2, V3, V3, V1, V3, V2, V3, V4, V4, V3. Berarti di sini edge-nya atau garisnya itu V1, V2, V2, V1, V1, V3, V3, V1, V2, V3, V3, V2, V3, V4, V4, V3. Nah, himpunan vertex V itu misalnya vertex, kardinalitas atau banyaknya vertex atau titik dalam graf G disebut dari order dari graf. Kemudian E itu himpunan edge atau garis, banyak kardinalitas itu banyaknya edge, dan G itu disebut dari size. Nah, E itu yang bukan U dan V. E join ke vertex U dan V, vertex U insiden. Jadi kalau vertex dan vertex itu insiden atau edge dan edge insiden, sementara titik dan garis itu disebut adjacent. Nah, beberapa contoh graf yang sering digunakan adalah graf komplit dengan n vertex, dan vertex dihubungkan dengan vertex lain oleh sebuah edge, jadi dia lengkap. Kemudian bipartite graph adalah suatu graf yang vertex-vertexnya dipartisi menjadi himpunan desain V1 dan V2. Setiap edge insiden satu vertex di V1 dan satu vertex di V2. KMN komplit bipartite graph adalah dengan MN vertex mempunyai desain set V1 dengan M vertex, V2 dan N vertex. Setiap vertex dalam V1 dikawankan dengan vertex di V2 oleh sebuah edge, tidak ada parallel edge. Itu graf-graf yang sering digunakan, ada komplit, bipartite, dan komplit bipartite graph. Nah, degree tadi yang diomongkan di awal, degree adalah banyaknya edge dari G yang insiden dari V. Atau ini sering disebut handshaking lemma. Jadi graf G adalah M edge dan N vertex, maka degree-nya 2n. Jumlah derajat semua vertex dalam suatu graf adalah genap. Buktinya gimana? Buktinya adalah ketika menjumlahkan degree semua vertex, jelas bahwa ketika kita menjumlahkan VI VJ dihitung 2 kali, yaitu pada saat satu VI ke VJ dan VJ ke VI. Jadi jelas dia harus dihitung 2 kali. Nah, ada juga teorema bahwa banyak vertex yang berdegree ganjil dari suatu graf adalah genap. Buktinya, jadi misalnya X1, X2, Xm vertex yang berdegree genap, Y1, Y2, Yn adalah vertex yang ganjil, misalnya seperti ini. Dengan teorema tadi sebelumnya S dan T genap, S sendiri itu genap, maka T juga genap. Karena kalau misalnya dia ganjil tambah genap, nanti hasilnya ganjil, maka karena dia genap, maka genap tambah genap juga harus genap. Nah, definisi yang umum lagi adalah subgraf. Jadi misalnya ada dalam suatu graf G, graf H dikatakan subgraf G bila dan jika VH anggota VG, EH anggota EG. Jadi titiknya juga titiknya di G, EH-nya juga anggota di G.
Setiap edge dalam H memiliki ujung titik yang sama dengan edge tersebut dalam G. Dari definisi tersebut ada beberapa hal yang dapat diturunkan. Sebuah vertex dalam G merupakan subgraf G, sebelah edge dalam G bersama-sama dalam titik merupakan subgraf dari G. Setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri. Kemudian dalam subgraf berlaku transitif. Jika H adalah subgraf dari G adalah subgraf dari K, maka H adalah subgraf K. Nah, kemudian ada beberapa yang nanti dipakai juga, ada walk, trail, path, circuit. Nah, walk adalah misalnya U dan V vertex dari G, U, V, walk adalah barisan pergantian berselang-seling antara vertex dan edge yang diawali vertex U, diakhiri vertex V. Jadi sembarang gambar itu kita jadinya walk. Nah, sementara trail itu misalkan UV adalah vertex dari G, UV trail adalah graf yang UV walk tidak mengulang sembarang edge. Misalnya seperti ini. Jadi dia boleh mengulang vertex tapi tidak boleh mengulang edge. Sekali lagi, UV trail dalam suatu graf G adalah UV walk yang tidak mengulangi sembarang edge. Tapi dia boleh mengulang vertex yang pojok ini. Sementara path atau path itu adalah U dan V adalah vertex dari G, UV path adalah UV walk. Walk tadi ya, sembarang gambar, atau UV trail yang tidak mengulang sembarang vertex. Atau nanti dia ada suatu lintasan tertentu. Nah, seperti ini lazim ya digunakan. Kemudian ada juga connected graph dan disconnected. Connected atau terhubung dua graf U dan V dalam graf G dikatakan connected jika U sama dengan V atau jika UV dan UV jika terdapat UV path dalam G. Suatu G dapat dikatakan connected jika setiap dua vertex terhubung dari G. Jadi dia pasti ada path. Path tadi apa? UV walk atau UV trail yang tidak mengulang sembarang vertex. Contohnya seperti ini, dia terhubung. Nah, disconnected. B dikatakan if jika ada dua vertex dalam G yang tidak terhubung. Contohnya seperti ini, dia tidak terhubung. Ini merupakan disconnected graph atau graph yang tidak connect. Nah, ada juga istilah komponen, ini sebenarnya lazim juga digunakan. Komponen adalah suatu connected subgraf H dari G, disebut komponen dari G. Jika H tidak dimuat dalam sembarang connected subgraf dari G yang mempunyai lebih banyak vertex dan edge daripada H. Banyak komponen dalam graf G dinotasikan KG, delta G. Suatu G dikatakan connected jika KG-nya sama dengan 1. Contohnya seperti ini tadi, yang trail tadi. Kemudian ada sirkuit. UV trail dengan UV yang membuat sekurang-kurangnya 3 edge disebut dengan sirkuit. Contohnya seperti ini, sirkuit. Jadi dia trail, walk yang tidak mengulang sembarang edge. Cycle, sirkuit yang tidak mengulang sembarang vertex kecuali vertex pertama dan terakhir disebut cycle. Atau siklus kadang-kadang orang menyebutnya. Nah, ada juga cut vertex dan grid. Jika E adalah edge dari G, maka G min E subgraf dari G yang mempunyai himpunan vertex yang sama dari G dan semua edge dari G kecuali E. Jika V adalah edge dari G yang memuat sekurang-kurangnya 2 vertex, maka G min V subgraf darinya memiliki himpunan vertex dari semua vertex G kecuali V. Kemudian edge terdiri dari semua edge dari G kecuali edge yang insiden dari V. Jadi intinya cut vertex ini adalah jika dia diambil nanti dia jadi disconnected. Bridge ini tapi vertex ya. Kalau bridge ini garis jika diambil dia maka dia juga disconnected. Cut vertex. Suatu vertex V dalam connected graph G disebut vertex jika G min V disconnected memuat kurang-kurangnya 2 komponen tadi ya. Jadi kalau ada vertex diambil dia jadi disconnected dan punya 2 komponen sekurang-kurangnya 2 komponen maka dia cut vertex. Bridge edge yang diambil dalam connected graph G yang disebut bridge jika G min E disconnected. Jadi edge-nya yang disconnected. Nah, soalnya bisa dipelajari, mungkin bisa dikerjakan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.